Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pendekatan sastra. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Nur Fatimah, selanjutnya ada Rosida, ada Putri Oktavia Maharani dan Ya Mardatila. Pendekatan sastra. Berbagai macam pendekatan menurut Abraham Viateu pada tahun 1983 terdiri dari 4 pendekatan utama, yaitu pendekatan mimetik, pendekatan ekspresif, pendekatan pragmatik, dan pendekatan objektif. Keempat pendekatan tersebut kemudian mengalami perkembangan hingga muncul berbagai pendekatan struktural, semiotik, dan pendekatan lainnya. Nah, yang pertama itu ada pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra berkaitan dengan realitas atau kenyataan. Dalam pendekatan ini, karya sastra merupakan hasil tiruan atau cermin dari kehidupan. Dalam mengkaji sebuah karya sastra dengan menggunakan pendekatan mimetik, dibutuhkan data-data yang berkaitan dengan realitas kehidupan yang ada dalam karya sastra tersebut. Nah, intinya itu, pendekatan mimetik mengkaji karya sastra berkaitan dengan realitas atau kenyataan, di mana karya sastra itu dianggap sebagai peniruan, bukan mewakili kenyataan yang sesungguhnya, di mana kata mimetik berasal dari kata mimesis dari bahasa Yunani yang berarti tiruan. Nah, dalam karya sastra itu sendiri, realitas yang dimaksud ialah sosial, budaya, di mana mimesis modern atau perkembangan selanjutnya berupa sosiologi sastra. Adapun kelemahannya itu seperti sering dilakukan perbandingan langsung antara realitas faktual atau real, sehingga hakikat karya sastra yang fiktif, imajiner sering dilupakan. Selanjutnya yang kedua ada pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang dalam mengkaji karya sastra memfokuskan perhatiannya pada sastrawan selaku pencipta karya sastra tersebut. Dalam mengkaji sebuah karya sastra dengan pendekatan ekspresif diperlukan data-data yang berhubungan dengan sastrawan yang membuat karya sastra tersebut, seperti di mana dia tinggal, di mana dia dilahirkan, kapan dia hidup, bagaimana latar pendidikannya, keluarga, sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Intinya, pendekatan ekspresif ini lebih memfokuskan perhatiannya pada sastrawan sebagai pencipta atau pengarang karya sastra. Pendekatan ekspresif juga dalam kajian sastra lebih menitik beratkan kajian pada ekspresi perasaan atau temperamen penulis. Maksudnya, pendekatan ini memfokuskan perhatiannya pada sastrawan sebagai pencipta atau pengarang karya sastra, ide, gagasan, emosi, dan pengalaman lahir batin. Dengan demikian, secara konseptual dan metodologis dapat diketahui bahwa pendekatan ekspresif menetapkan karya sastra sebagai satu, wujud ekspresi pengarang, kedua, produk imajinasi pengarang yang bekerja dengan persepsi-persepsi, pemikiran-pemikiran, dan perasaan-perasaannya. Adapun perkembangan selanjutnya dalam pendekatan ekspresif itu berupa pendekatan sosiologi pengarang. Kelemahan-kelemahannya itu seperti cenderung menyamakan secara langsung realitas yang ada dalam karya sastra dengan realitas yang di dalam sastrawan atau pengarang. Yang ketiga, pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral agama, atau tujuan yang lainnya. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan tujuan-tujuan tertentu bagi pembacanya. Penerapan pendekatan pragmatik misalnya memahami karya sastra dalam hubungannya dengan nilai moral, religius, dan pendidikan, seperti tampak pada judul-judul berikut. Yang pertama, ajaran moral dalam novel Siti Nurbayan. Yang kedua, nilai religiositas dalam puisi-puisi Emma Ainun Nazib. Juga yang ketiga, nilai edukatif dalam novel Salah Asuhan. Dari judul-judul tersebut akan tampak bahwa dalam membahas dan menilai karya sastra, kita kaitkan nilai-nilai pendidikan, etika, dan religius yang terdapat dalam karya sastra yang dapat berguna sebagai contoh atau teladan bagi pembaca.
Yang keempat, pendekatan objektif merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada karya sastra itu sendiri. Menurut Welek dan Warren menyebut pendekatan ini sebagai pendekatan intrinsik karena kajian difokuskan pada unsur koherensi dan kebenaran sendiri. Secara metodologis, pendekatan ini bertujuan melihat karya sastra sebagai sebuah sistem dan nilai yang diberikan kepada sistem sangat bergantung pada nilai komponen-komponen yang ikut terlibat di dalamnya. Dari kriteria objektivitas pemaknaan terhadap karya terdapat kelemahan seperti adanya penolakan terhadap unsur-unsur ekstrinsik karya sastra seperti aspek historis, sosiologis, politis, dan unsur-unsur sosiokultural lainnya termasuk biografi. Oleh karena itu, pendekatan objektif juga disebut analisis otonomi. Yang kelima yaitu pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan pendekatan yang mengkaji dari segi struktur karya sastra itu sendiri. Pendekatan ini digunakan dengan memahami karya sastra secara close reading atau membaca tanpa melihat pengarangnya, hubungan dengan realitas. Jadi, pendekatan struktural ini bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, semendetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna yang menyeluruh. Dan yang keenam, pendekatan semiotik. Dalam kajian sastra, pendekatan semiotik memandang sebuah karya sastra sebagai sebuah sistem tanda. Secara sistematik, semiotik mempelajari tanda-tanda di lambang-lambang, itu seperti sistem lambang dan proses-proses perlambangan. Pendekatan semiotik terdiri dua aspek, yaitu penanda dan petanda. Penanda adalah hal yang menandai sesuatu, petanda untuk referen yang diacu atau dituju oleh tanda tertentu. Jadi, pendekatan semiotik ada dua tingkat, yaitu bahasa dan sastra. Bahasa merupakan sistem semiotik tingkat pertama dan sastra merupakan sistem semiotik tingkat kedua. Nah, untuk bahasa, jelasannya yang pertama penanda. Penanda yaitu kata dan petanda yaitu makna. Maknanya itu dalam arti normatif. Contohnya, besi bermakna tempat untuk duduk. Nah, untuk penanda dan petanda dalam sastra, penanda dalam bahasa dan unsur struktural, petanda untuk makna. Makna di sini adalah ditentukan oleh konvensi sastra. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.